Bapak, Ibu, Saudara, penikmat embun sorgawi yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita pasti memiliki sesuatu atau seseorang yang disebut sebagai kesayangan. Pastinya sesuatu atau seseorang itu begitu melekat dalam hati dan pikiran kita. Berkaitan dengan hal itu, mari kita menyimak sebuah renungan yang bertema harta kesayangan Tuhan. Teksnya diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Di tempat itu, Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangannya dari antara segala bangsa. Namun, janji itu bukan tanpa syarat. Janji itu akan terjadi jika bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui karya penyelamatan Allah, kita semua diberi anugerah untuk menjadi pewaris janji Tuhan. Oleh sebab kita adalah ahli waris, maka kita pun berhak menerima janji Tuhan yang telah disampaikan di Gunung Sinai, serta janji-janji Tuhan lainnya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dari sejarah bahwa di antara segala bangsa yang ada di dunia, Allah memilih bangsa Israel sebagai harta kesayangannya. Sebagai harta kesayangan Tuhan, bangsa Israel menerima janji perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Namun, semua janji itu baru digenapi jika bangsa Israel dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Ketahuilah, setiap orang percaya adalah harta milik kesayangan Tuhan. Dia mengasihi kita dengan sempurna dan memperlakukan kita secara istimewa, mencukupkan yang kita perlukan dan mengadakan yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan kita. Sebaliknya, dari hari ke hari kita dikasihi, dilindungi, disertai, dan diberkati. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan, berjalanlah dalam kebenaran, karena setiap janji Tuhan digenapi saat kita menaati, bukan hanya mengetahui. Allah ingin agar kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, serta memegang janjinya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi harta kesayangan Allah dan menerima janji-janjinya. Tuhan memberkati.